teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alvin dan juga Pratama. Saya di sini sebagai konselor yang akan mendampingi teman-teman pada sesi konseling kelompok hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan aturan konseling. Yang pertama, cerita dan pengalaman yang disampaikan tidak akan keluar dari ruangan ini, sifatnya rahasia. Yang kedua, dengarkan dengan baik tanpa merendahkan dan menghakimi satu sama lain. Dan yang ketiga, bercerita sesuai kenyamanan kalian masing-masing. Oke? Oke. Apakah bisa saya mulai? Bisa. Selanjutnya yaitu bisa perkenalkan identitas diri dari teman-teman. Dimulai dari Perkenalkan, saya Octaviana Nursalawati. Saat ini saya seorang mahasiswa semester akhir. yang kedua. Perkenalkan, saya Yulia Setasari. Saat ini masih mahasiswa baru. Yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Riana Sesra Pinadira, mahasiswa semester 5. Yang keempat. Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya seorang mahasiswa semester akhir. Yang terakhir. Perkenalkan, saya Veronica Rahmat Putri, mahasiswa semester akhir. Baik teman-teman semua, pada sesi konseling ini teman-teman bisa menceritakan mengenai pengalaman yang sedang dirasakan saat ini. Bisa diceritakan dimulai dari Mbak Eva. Jadi sebenarnya saya itu kan baru sempro, tapi hingga saat ini tuh saya kayak menunda-nunda gitu loh untuk merevisi, kayak nggak punya dorongan atau motivasi untuk melakukan revisi. Selanjutnya, kalau saya itu kan saat ini masih mahasiswa baru ya, jadi saya tuh merasa kalau jurusan yang saya ambil saat ini itu bukan jurusan yang saya inginkan. Nah, jadi tiap dosen itu ngasih tugas mata kuliah, saya tuh jadi kayak malas untuk mengerjakannya. Jadi saya kayak mengerjakannya itu ya ngasal, kalau enggak gitu ya mepet banget sama deadline yang harus dikumpulkan gitu. Coba selanjutnya Mbak Riona. Kalau saya itu kan awalnya itu mulai dari semester 3 ya saya ngerasanya itu. Karena waktu itu saya itu ada suka nonton drakor. Nah itu tuh kayak ngebuat saya itu kayak malas buat ngerjain gitu loh. Kayak saya lebih memilih nonton drakor, terus akhirnya mengerjakan pas deadline itu. Jadi ngerjainnya kayak pas hari ini nanti dikumpulkan nanti siang. Nah itu saya baru ngerjainnya pagi kayak gitu. Nah itu keterusan sampai sekarang. Jadi kayak saya itu kayak merasa malas mengerjakan sebelum intinya saya ngerjakan itu bisa ngerjakan itu waktu deadline gitu loh. Kalau sebelumnya gitu kayak saya ngerasa kayak nanti aja lah, masih ada waktu kayak gitu kan, merasa nunda-nunda gitu. Bahkan di semester 5 ini tuh saya pernah sampai terlambat buat ngumpulin gitu loh. Jadi kayak saya ngerasa kayak saya nggak kayak bingung gitu harus gimana itu sekarang karena keterusan dari semester 3. Sudah cukup? Bisa dilanjutkan Mbak Natasha. Permasalahan saya yaitu hampir sama dengan Mbak Okta tadi. Saya kurang motivasi dalam mengerjakan skripsi, apalagi ditambah saya juga ikut organisasi dan sibuk di sana. Jadi itu menambah faktor saya untuk lebih ke menunda-nunda gitu. Ya nggak segera dikerjain gitu skripsinya seperti itu. Sudah. Yang terakhir Mbak Feren. Kayak kalau saya itu kalau teman dua ini kan menunda melanjutkan skripsinya ya. Kalau saya itu malah ke proposalnya. Saya itu belum menyusun proposal, jadi kayak nggak ada motivasi gitu untuk mengerjakan proposal skripsi saya yang bab 1 dan sampai 3 itu. Baik teman-teman, dari cerita permasalahan yang dihadapi masing-masing, saya bisa menarik bahwasannya rata-rata kalian itu prokrastinasi, kurangnya motivasi dalam belajar, mulai dari semester 1, semester 3, atau bahkan di akhir semester. Oke, pada konseling ini, dari permasalahan kalian, permasalahan siapa yang ingin didiskusikan pada konseling kali ini bisa angkat tangan. Oke, Mbak Feren, bisa diceritakan ulang.
seperti yang saya ceritakan tadi, kayak saya itu nggak ada motivasi atau dorongan untuk mengerjakan proposal ya. Iya. Kayak padahal itu saya udah melihat teman-teman saya udah pada proposal, udah pada sempro, udah pada bahkan udah ada yang lulus gitu, udah ada yang wisuda. Tapi kenapa kayak dalam diri saya tuh nggak ada motivasi atau niatan gitu untuk mengerjakan proposal, padahal ya kamu tinggal menyusun gitu loh, kenapa gak kamu kerjakan gitu biar kamu cepat lulus, kan bisa, kan kayak bisa mikir kayak dengan mengerjakan kamu bisa cepat lulus, tapi kenapa nggak saya kerjakan gitu. Mungkin dari adanya dorongan lingkungan dari teman, keluarga, atau sebenarnya dorongan itu udah banyak juga sih, kayak ibu juga, terus dari teman kuliah satu kelas, atau teman-teman SMA dulu yang memang beda tempat kuliah dan dia itu juga udah sempro gitu, banyak kayak dukung ayo mengerjakan, terus kayak teman yang lain tuh ayo daftar di gelombang selanjutnya gitu, udah banyak. Tapi emang diri aku aja yang kurang gitu, untuk malas aja untuk mengerjakan. Baik teman-teman, mungkin ada yang bisa menanggapi dari permasalahan yang dihadapi Mbak Feren. Izin. Oke, silahkan. Kalau dari kakak sendiri tuh untuk saat ini sebenarnya kakak itu keinginannya apa? Maksudnya emang ingin skripsi atau yang kalau lain? untuk saat ini tuh emang ya sesuai dengan standarnya aja ya, kayak aku tuh mahasiswa semester akhir, tugas kamu ya tinggal skripsi, ya pengen aja nyelesain proposal dulu lah, baru terus lanjut sempro gitu. Mungkin ada yang menanggapi lain? Izin. Oke, silahkan. Dari perasaan kakak itu, kalau ketika melihat tadi kan katanya teman-temannya sudah banyak yang sempro kayak gitu ya, perasaannya ketika melihat teman-temannya yang sudah sempro itu kayak gimana? Tersentil sih, ke-trigger juga, kayak waktu melihat gitu kayak di media sosial, terus temanku ngepost dia lagi sempro gitu ya, kayak dia wes sempro pada satu angkatan tapi kok awakmu gurung ngono to. Piye sih awakmu nyapo ae selama iki, kayak koncome wis iso melangkah lebih jauh dari awakmu, lebih tinggi, lebih jauh, tapi awakmu nyapo kok sik panggah ning tempat itu aja gitu. Sebenarnya waktu melihat itu tersentil, tapi nggak tahu kenapa di hari selanjutnya itu ya udah balik lagi, kayak ya udah biasa aja. Tapi nanti kayak lihat lagi di sosial media, lihat teman sempro itu tersentil lagi, tapi selanjutnya ya udah gitu aja, kayak ya udah tersentilnya itu waktu hari itu aja, di hari-hari berikutnya itu udah biasa kembali lagi. Sejauh itu apa yang sudah kamu lakukan? Kalau sejauh ini yang udah aku lakukan sih ya mungkin dengan kalau menyusun mau menyusun proposal itu kan harus cari-cari jurnal untuk memperkuat penelitian ya udah aku udah cari-cari jurnal. Terus kayak kalau di sosial media itu lihat kayak cara mudah untuk mengerjakan skripsi atau menyusun latar belakang itu caranya gimana biar sesuai dengan penelitian kayak gitu, itu aku simpen. Kadang juga kuliah sampai akhir kayak tak pelajari, oh ternyata gini gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi? Oke, silakan Mbak Okta. Tadi kan Mbak sebenarnya udah cari jurnal tapi kayak belum dilanjutkan seperti itu ya. Apakah ada bagian tertentu dari skripsi yang membuat Mbak itu kayak merasa kesulitan untuk memulai gitu? Nah itu kayak aku udah cari jurnal yang emang judulnya atau penelitian isinya itu kayak lebih mengarah ke penelitianku. Itu kan aku lihatnya cuma dari sekilas kayak jadi judulnya atau dari abstraknya gitu kan, aku melihatnya kayak itu sesuai dengan penelitianku. Nah malasnya itu kayak aku mendalami isi jurnal itu biar pas aku masukin ke penelitianku itu gimana gitu. Malasnya membaca sih, kembali lagi ke membaca yang malas. Ada yang mau menanggapi lain? Oke, silakan. Tadi kan mbaknya sudah mengatakan kalau sudah mencari-cari jurnal, info tentang ya penelitian itu tadi. Nah, mbaknya kan tadi bilang malas untuk membaca. Nah, jadi setelah mbaknya itu mencari jurnal itu tadi, apa progres yang mbak lakukan? Ya udah jurnalnya aku simpan aja, kayak cuma aku tulis jurnal satu, jurnal internasional ini, jurnal ini gitu. Udah tak simpan, terus aku melakukan kegiatan yang lain. Cuma cari-cari aja gitu.
Apa kesibukan yang Mbak Fer lakukan sehingga menghambat dalam mengerjakan proposal tersebut? Ya mungkin aku juga kan nggak cuma kuliah ya, jadi aku kayak ada sampingan freelance gitu. Mungkin itu sih yang buat aku kayak males. Jadi kayak kadang orang udah punya pekerjaan itu jadi malas mengerjakan yang lain gitu kan. Ya itu sama ngurus adikku lah ada gitu. Apa dampak jika kamu terus-terusan menunda dalam mengerjakan proposal? Ya itu saya akan ketinggalan dari teman-teman saya, terus proposal saya juga gak, kalau saya sendiri gak akan selesai dengan saya sendiri kan, jadi ya itu saya tertinggal dan proposal saya gak terselesaikan. Baik. Jadi permasalahan yang Mbak Fer hadapi saat ini yang pertama adanya rasa malas meskipun sudah mencoba mencari gerabah jurnal dan adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Ditambah lagi Mbak Fer juga ada kesibukan lain di samping itu dan tidak adanya progres untuk kedepannya. Untuk langkah awal apa yang akan Mbak Fer lakukan setelah ini? Untuk setelah ini saya berusaha ya untuk memprioritaskan mana yang lebih penting gitu. Kayak freelance itu saya gentikan dulu, bisa saya kerjakan nanti, bisa saya pikirkan nanti. Jadi fokus saya ke sini kan sebagai mahasiswa, saya akan lanjut mengerjakan proposal saya. Jadi sudah itu saya sudah saya download itu saya akan berproses menjadikan proposal dari proposal sampai selesai ya. Oke, saya tunggu kelas kamu di sesi selanjutnya. Apa yang kamu alami itu adalah sebuah proses. Jangan pernah takut gagal karena ini sebuah awal dari perjuangan kamu. Saya di sini selalu ada di sampingmu, tetap semangat dan beranilah dalam memulai. Baik teman-teman, khusus untuk sesi selanjutnya, anggota lain bisa mempersiapkan diri. Terima kasih atas cerita dan pengalaman yang sudah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.